Bapak aja, Ibu. Contoh ya, contoh nih ya. Tadi ada tamu RDAY dari mana ya yang nomor 1 tadi? Dari Lampung. Dari Lampung nomor 1. Itu alhamdulillah ikut rombongan Pak Mail. Saya juga salut tadi. Dia belum pernah datang ke RDAY tapi dia meraktekin ilmu RDAY, suami istri tadi, anaknya bawa kecil tuh. Anaknya sakit biduran. Anak kecil, kata dokter, nanti kalau mau sembuh umurnya 17 tahun baru sembuh. Ya Allah. Dia sedih aja. Dia nonton YouTube saya, dia copot celana dalam ibunya, digosokin seluruh badannya. Sekarang sembuh total. Saya lihat tadi, iyil nggak ada. Artinya apa? Sugesti itu mengalahkan segalanya. Tahu gak sugesti? Apa? Keyakinan. Jadi kita harus yakin. Pasti cair 10 miliar bulan ini. Pasti cair 10 miliar bulan ini. Titik. Nggak boleh koma. Kita kebanyakan koma. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya kerja pegawai negeri sipil, PNS. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya supir Gojek. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya supir Grab. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya cuman warung. Dari mana ya 10 miliar? Kan saya cuman warung. Janganlah. Pasti cair bulan ini. Jadi nggak taunya si ibu tadi itu meraktekin ilmu RDAY. Dia copot sel dalamnya. Dia gosok tuh badan anaknya tuh. Sembuh, 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 sembuh. Sembuh, Pak. 1. 2. Ibunya tuh nonton YouTube RDAY. Diremes alat kelamin ibunya, diusapin ke mukanya. Kalau mau tidur, bangun tidur. Ranking, 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 ranking. Bener lu, Pak. Nah mau saya, ibu apa hajatnya? Kan saya nggak hafal. Coba dipakai alat kelamin kita. Kalau ibu, alat kelamin ibu. Bapak, alat kelamin bapak. Karena apa? Karena kita terbuat dari alat kelamin itu bahannya. Bapak dari bahannya alat kelamin bapaknya kita. Sehingga masuk ke dalam alat kelamin istrinya ibu kita. Sehingga jadi kita. Dibuatnya dari alat kelamin ibu kita. Nah, lahirlah kita. Ada yang dari situ lahir. Manjur gak? Nah, jadi maunya saya coba ibu paksain pakai ilmu kearifan lokal. Kedua, tadi barusan tuh yang barusan keluar ada Palembang. Dari Palembang. Dia meraktekin ilmu RDAY dari Lubuk Linggau. Itu dia udah praktekin ilmu RDAY. Apa yang dipraktekin sama orang Palembang? Tanahnya mau dijual nggak laku-laku 380 juta. Ini si Rizal. Dia remas alat kelaminnya buat salaman sama Pak Lurah. Akhirnya yang beli Pak Lurah. Jadi Rizal ngeremas alat kelaminnya Rizal. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDA Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, Pak Lurah mau bayarin tanah saya tanpa, nih enak nih, tanpa ditawar, kata-kata itu kata Rizal. Alhamdulillah, dia salamanlah ke Pak Lurah. Sekarang laku tanahnya, makanya dia mau kemari. Wow, luar biasa. Nah, coba Bapak dan Ibu fungsiin, manfaatin ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Yang ada di badan kita dulu aja. Alat kelamin kita, remes buat salaman. Gitu. Gimana caranya? Seperti orang Lampung. Nah, orang Lampung yang pertama yang tadi bawa anak. Dia harus bayar rentenir 1,5 juta. Kalau nggak bisa bayar hari ini, dia akan dipermalukan katanya rentenir. Pokoknya kalau lo nggak bayar, gue permalukan lo di pabrik. Nah, dia kerja di pabrik pengalengan nanas di Lampung. Dia remes alat kelaminnya dia. Waduh, nggak bisa karena kan banyak ribuan tuh karyawan itu
pengalingan nanas kan. Akhirnya apa? Dia remes tetenya dia. Dia remes tetenya kan, dia pakai jilbab tuh kayak kerudung, diremes tetenya, set, buat salaman sama temennya. Pasti ada yang ngasih saya uang 1,5 juta, pasti ada yang ngasih uang hari ini, pasti ada yang ngasih. Dia remes tetenya, pasti ada yang ngasih uang 9 kali, set, dia salaman. Semua orang pabrik disalamin. Katanya dia dibilang gila. Akhirnya ada salah satu temennya ngomong, tumben-tumbenan lu salaman semua orang sepabrik, kata gitu. Ada apa? Nah, yang nanya itu langsung dijawab sama dia. Iya, gue hari ini kalau nggak bisa bayar 1,5 juta, gue mau dipermalukan sama rentenir. Apa katanya yang nanya? Ya udah, lo ke mes, apa? Mes. Namanya tempat itu mes ya. Ya udah lo datang ke mes gue aja, nanti dikasihlah 1,5 juta. Dibayarlah ke rentenir nih 1,5 juta. Apa kata rentenir? Bayar pokoknya aja 1 juta. Bunganya nggak usah dibayar. Jadi dia dapat berapa untungnya? 500. Nah, ibu kalau memang bisa ngeremes, diremes bu. Tapi kalau memang nggak bisa, sementara udah darurat, yang disukain sama laki-laki apa bu kalau saya boleh tahu? Alat kelamin, kalau nggak nenen. Emang laki-laki ada yang suka lainnya, yang lebih, yang dia kejar yang mana? Kalau nggak ini. Betul? Nah, perempuan yang disukain dari laki-laki apa? Burung. Jadi maunya saya yang itu aja diremes buat salaman. Sambil ngomong, pasti hari ini ada yang ngasih saya duit 6 juta. Pasti hari ini ada yang ngasih duit saya 6 juta. Pasti hari ini ada yang ngasih saya duit 6 juta. Salaman dia tuh sepabrik. Bohong gak hari itu ada yang ngasih duit 6 juta? Begitu. Karena apa? Ya tadi testimoni orang Lampung tuh saya bersyukur bener tuh tadi. Nah maunya saya, ibu sekarang pertanyaannya apa ke saya coba? Bapak dulu atau ibu dulu? Ayo. Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Baharudin dari Lampung, Tulang Bawang. Ya. Ini mungkin bukan pertanyaan Pak Haji. Boleh. Tapi ini mengenai tentang pekerjaan saya. Apa pekerjaannya? Saya jual beli udang, ikan. Nah, kenapa nggak dipakein? Tapi jangan megang udang dulu. Kalau megang udang, kalau digosok alat kelamin, nanti alat kelaminnya jadi bengkok kayak udang. Iya Pak Haji. Jadi bongkok udang. Untuk setahun terakhir ini terbilang gagal total. Untuk setahun terakhir ini Pak Haji. Nah jadi untuk itu kedatangan kami kemari Pak Haji, mohon petunjuk sama Pak Haji. Ya, gampang. Bapak harus ngucap kertas yang gede nggak dikasih. Bapak harus ngomong dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tiap hari. Mau tidur sama bangun tidur. Nah, Bapak pegang. Bapak pegang kertasnya. Kasih satu. Kasih satu. Ya, ibu pegang. Ibu pegang. Ibu pegang. Jadi Bapak mesti ngomong dulu. Kalau mau tidur sama bangun tidur 9 kali. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Bapak ngomongnya gini. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu. Ini berlaku semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Bapak baru manggil. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Tapi Bapak nggak boleh ngomong begini, harus nyebutin nama alat kelaminnya. Ya kalau saya nggak nyebutin kan nggak enak ya, karena ini kan live ya di YouTube, di TikTok. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar.
Rame. Pada beli, borong dagangan saya. Laris. Habis. Untung bersih satu hari 10 juta. Untung bersih satu hari 100 juta. Untung bersih satu hari 1 miliar. Bebas, Bapak nyebutnya gimana? 9 kali diulang-ulang, mau tidur sama bangun tidur setiap hari. Bohong Pak, paling lambat 9 hari Pak, habis dagangan. Pak Haji, boleh gak kalau saya manggil orang yang punya duit, kasih duit ke saya? Nah, sama. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Ada orang anterin modal saya 1 miliar tanpa jaminan, tanpa bayar, tanpa. Nah gitu. Nanti ada orang anterin duit, Pak, saya titip duit 1 miliar ya Pak. Nanti kalau Bapak ada hasil saya dibagi. Oh iya, jadi nggak usah pakai jaminan. Kalau di bank kan Bapak mesti pakai jaminan. Iya ya Pak Haji. Ada lagi? Kayaknya sementara itu aja dulu. Boleh. Ibu apa yang mau ditanyain? Bebas. Ada gak? Ayo, ibu apa yang mau ditanyain? Jauh-jauh dari mana? Ibu nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tanyakan. Namanya siapa? Nama saya Neti dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Namanya siapa? Neti. Neti. 4 huruf. Ya. Neti. Apa yang mau ditanyain? Katanya kalau nggak kerja itu uang datang. Apa? Kalau nggak kerja tuh uang datang sendiri. Bisa. Tidak bekerja tapi uang datang sendiri. Itulah. Terus yang kedua saya pengen rumah di depan Pak. Rumah saya di belakang. Pengen rumahnya di depan. Di Jangan ngomong pengen. Pasti. Pasti rumah saya di depan. Pasti rumah saya di depan. Iya. Pasti rumah saya 1000 meter. Pasti rumah saya ada garasinya. Iya. Pasti mobil saya 10. Pasti mobil saya 20. Amin. Pasti punya truk saya 10. Pasti saya punya engkel 20. Pasti saya punya bus 20. Pasti Pak. Iya, jangan bilang saya pengen rumahnya di depan. Ntar pengen doang. Pasti. Jadi Iya. nanti Ibu tinggal meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi, pakai pandan, sholat tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah hari Jumat nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, Iya. sholat taubat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh ada. Nah kalau saya boleh tahu, Ibu sifat 18 tuh ada berapa tuh yang ada di badan Ibu sifat 18 tuh yang di kertas kecil? Coba baca. Pegang. Mic-nya pegang. Ada berapa tuh? Oh, goblok. Suka jengkel Pak. Jengkel sama siapa? Kesel. Jengkel sama siapa? Suami. Kenapa nggak kita bunuh aja? Nggak sayang Pak. Daripada gangguin kita cair 10 miliar, kenapa nggak kita bunuh aja sekarang? Sayang lah Pak. Cuman kesal kecil-kecil ya. Cuman kan biasalah suami istri Pak. Bisa gak pertanyaan saya dijawab? Gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Nah iya, jadi nggak boleh jengkel. Anggap aja ini suami kita adalah siapa coba? Pesugihan kita. Jadi Ibu harus sayang-sayang. Diemot alat kelaminnya, tetet. Udah. Wow. Udah. Wow. Seneng nggak suami? Senang. Suaminya mana? Ini Pak. Nomor 2. Ini. Bajunya. Oh ini. Oh iya. Enak gak bos? Alhamdulillah. Sering. Yuk. Sering. Ya. Bisa gak kalau mau tidur di emot? Atau bangun tidur di emot? Atau sehari 2 kali? Bohong gak cair 10 miliar? 2.
Berani gak nawarin nenen dulu ke suami setiap hari? Mau tidur 99 kanan, 99 kiri, bangun tidur 9 kanan, 99 kiri. Bohong gak cair 10 miliar? Itu udah dikerjakan tapi enggak 99. Harus 99. Jadi ibu, nenen kanan, nenen kiri, ibu video call sama bapak ini. Ah, Dia yang nenen, dia yang ngitung. Nanti kalau cair bagi 2 aja. iya iya. Oke, 2 ya. Ketiga, istri yang setiap hari kalau suaminya pipis, setelah selesai pakai dicebokin, pakai air terus pakai tisunya dikeringin, dipetel-petel. Jadi kalau suaminya ke toilet, istrinya buru-buru ngikutin ke toilet. Jangan dikagetin, nanti gak jadi pipis. Ibu harus Itu Pak. iya kayak anak kecil kalau nggak keluar pipis apa? Ngomongnya apa ibu kalau anak kecil mau pipis? Ya kan? Nanti udah pipis, dikasih air terus dipetel-petel sama ibu. Bohong nggak cair 10 miliar? Satu lagi Pak. Belum, saya belum selesai. 3, paksain kalau suami makan, ibu wajib nyuapin pakai tangan. Udah. Hah? Udah. Oke. Nonton di YouTube tiap hari. Ya tiap hari ya. Jadi kalau makan Ketawa wajib sendiri. ya disuapin pakai tangan. Bohong nggak saldonya 10 miliar. Walaupun proses ya, nggak langsung sih, tapi pelan-pelan. 3, 4. Paksain. Kalau suaminya mau mandi, ibu yang mandiin. Ibu yang ngandukin. Ibu yang pakein celana dalamnya. Ibu yang pakein celana panjangnya. Ibu yang pakein bajunya. Ibu yang ngancingin. Bahkan kalau suami mau mandi atau mau tidur, mau telanjang bulat tidur, ibu yang bukain semuanya. Baru dia suruh tidur. Pokoknya istimewa lah suami Pak ya. Wow, alhamdulillah. Istimewa kayak bayi Pak ya. Benar. Anaknya. Benar. Iya, insyaallah. Oke. Kok ibu mau meraktekin ilmu RDI gimana ceritanya? Tiap hari nonton YouTube. Mana bapak mic-nya pegang? Mic-nya mana? Pinjam. Pegang. Ya ini Tawa nih. sendiri. Siapa yang tertawa? Saya. Apa yang bikin ibu tertawa? Bapak lucu. Aduh. Gubrang. Ya coba bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Musleh dari Singkawang, Kalimantan Barat. Singkawang, Kalimantan Barat. Saya mengenal YouTube Bapak Haji itu tahun 2023. 2023. Sekarang 2026. Setelah itu waktu itu kami baru selesai umroh melihat Bapak, terus kami mempraktekkan. Jadi setiap malam tuh sebelum mandi Pak, sebelum senyum, saya meremas-remas alat saya itu 9 kali dengan mengucap pasti cair. Kemudian senyum 41 kali, kemudian mandi tobat, terus mandi sambil mengucap 10 miliar pasti cair, 10 miliar pasti cair. Iya. Kemudian setelah itu saya sholatnya sholat tobat Pak. Ya. Sholat tobat 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat, sholat itu 3 rakaat. Iya. Habis itu ngaji. Iya. Kami ngajinya nggak bisa sampai 12 juz Pak. Nggak apa-apa, bertahap. Iya, kami 1 jam cuma 1 juz. Oh iya. Jadi habis sholat tuh cuma 2 juz. Ya. Pernah saya paksakan mulai dari habis sholat, jeda subuh, jeda layat, sampai jam 11 hanya 10 juz. Oh iya, jangan. Pokoknya sampai azan subuh aja, udah subuh tutup. Nggak berlaku lagi. Nanti habis subuh Bapak ML, Bapak Nenen. ML ini Pak, Ya. istri saya mengajak tiap malam. Alhamdulillah. Saya nggak bisa Pak, Kenapa? nggak bisa Pak. Jadi kalau dipakai terus Pak, lelet Pak. Kalau dipakai terus Nggak lelet. bisa ngaceng. Apa? Nggak bisa ngaceng. Nggak bisa ngaceng. Iya, kalau dipakai terus. Jadi Kalau dipakai tiga terus, hari kalau sekali, dipakai terus itu nggak bisa baru ngaceng. ngaceng Pak. Apa?
pernah saya seperti itu nggak ngaceng-ngaceng, saya beli pasak bumi baru ngaceng. Oh, baru ngacang. Lalu cuma Belinya itu di mana pasak buminya? ada di toko sana Pak, toko obat Pak, toko obat. Besok beli ya, kirim ke RDA ya. Buat Pak Saya beli Mail. satu on satu Biar untuk Pak Mail dapat kalau banyak, nyupir Pak. ngaceng. Ini kalau nyupir nggak mau ngaceng Pak Mail. Mail Terus, Pak, travel, kalau Mail ML, travel. Pak, Apa? ML itu saya bilang cair gitu. Kemudian nenen, tapi nenen ya seperti itu saya tadi, tidak 99. Hanya nenen berapa kali gitu kanan kiri udah. Kenapa nggak bisa 99 kanan, 99 Ngitungnya kiri? yang lamaan. Pelan-pelan, jangan dikenyot, dikulum-kulum. Jangan dikenyot. Kalau dikenyot, perih. Dikulum. Kok dikulum Pak Haji? Lah kan saya pakarnya nenen. Kita udah ikut apa namanya pelatihan nenen tingkat internasional. Jadi mesti dikulum-kulum. Saya ini seorang pensiunan Pak. Ya. Jadi Umur berapa sekarang? umur 63. 63. Istri berapa umurnya? 53. Punya anak 4, yang 2 udah kerja, yang 2 masih kuliah Pak. Oh, Jadi iya. masih ada tanggungan. Jadi kami ya perekonomian berat lah gitu kan. Lama Pak, udah pengen kesini tuh lama. Jadi kemarin tuh terpaksa ya gade-gade motor Pak untuk bisa kesini Pak. Aduh. Saya paksakan untuk bisa kesini Wow. Pak. Gila mas, Mana mic-nya? Nggak dengar mic-nya. gila mas, saya bilang mau ketemu Pak Haji, saya bilang, taunya ketemu. Iyalah, dah lama mau kesini akhirnya Allah. Jadi yang tahu YouTube RDA Bapak dulu atau Ibu dulu? Saya tiap Tiap malam. malam tuh buka Pak, sampai dia tidur Pak. Melihat Tiap malam Iya. nonton YouTube saya Iya. sampai ketiduran. Iya. Awalnya Ibu nonton YouTube saya. Iya. Iya. Akhirnya YouTube nonton Ibu tidur. Oh gelo. Sampai tidur saya Oh hampir semua orang begitu ya. Ada tamu saya nih. Tamu saya tinggal di apartemen. Ya, Pak Haji, saya tuh kalau nonton YouTube-nya Pak Haji, awalnya saya nonton katanya gitu. Sampai saya tidur, Saking YouTube-nya nyala terus. Saking asiknya tadi Pak nonton sampai ketidur-tidur. Iyalah saya lihat nonton itu Pak Haji. Pak Haji bilang tiap hari, tiap malam FL. Oke. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Saya ada oleh-oleh dari Singkawang. Mana oleh-olehnya? Mau, saya mau. Dari Singkawang. Apa tuh kalau dari Singkawang oleh-olehnya? Apa? Apa? Oh, lempok. Oke, orang Palembang. Sama lapis. Oh iya, coba buka. Kalau Palembang kan ada lempok juga ya. Oh, di Kalimantan juga ada lempok. Iya. Oh, lapis apa? Legit. Oh iya. Lapis belacan. Ini saya udah lama mau. Kayak gimana? Ini, Pak. Ini lapisnya. Wow, lapisnya. Iya. Alhamdulillah. Belacan. Lapis? Belacan itu lapis legit Oh, lapis belacan dari mana bikinnya? Dari apa? dari sana. Bikinnya dari apa bahan bakunya? Dari Ah? di telur. Telur. Oh, ini yang manis banget nih. Wow. Begitu kurang. Ini Pak. Wow, ini lempok. Iya. Adanya ya Pak. Mau lah, ini kan kalau di Palembang ada, tapi panjang. Iya. Ini sesuai dengan alat kelamin suami ya? Ya. Segini ya. Kira-kira segitu lah. Wow. Parah nih bini lo, parah. Parah nih bini lo. Lo nggak salah pilih deh. Kan Pak Haji bilang kan lucu-lucuan. Iya, betul. Parah nih bener bini lo nih. Terlalu vulgar. Bini lo terlalu vulgar. Mau saya. Makasih ya. Sama-sama. Jadi ya. Bapak udah bantu. Ya, pokoknya saya terima kasih. Nanti kan anak yatim dipotong-potongin, nanti anak yatim makan, saya nyicip lah. Sebiji 2 biji ya. Nah, Bapak jangan pulang dulu ke Singkawang, harus diobatin dulu. Bayar gak Pak Haji? Gratis. Bapak harus ngaceng. Nah, saya nggak mau tahu. 2, nanti Bapak kalau makan di kantin, bilang, saya pasiennya Pak Haji yang lagi berobat. Nah, nanti dicatat aja notanya, nanti yang saya yang bayar. Ya. Nanti nginep 9 hari di sini. 10 hari dah, 10 hari. Ntar yang hari ke 10 ngetes.
Ngetes. Kalau memang panjangnya semeter, alhamdulillah. Kalau misalkan panjangnya 99 cm kurang 1 cm, nanti ditarik sama anjing herder, digigit. Nget. Oke? Put, siapin kamarnya, Put. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nih Bapak? Ayo, yang pakai peci hitam. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya dari Jambi, nama Zakaria, ingin bertanya Pak. boleh. Saya ini pekerjaan saya supir. Supir apa? Supir mobil buah sawit. Bawa mobilnya apa tuh? Mobil truk Pak. Double apa? Double Bu. Ankle. Double. Oh, double. Umur Bapak berapa sekarang? Umur saya sekarang masuk 65 tahun. Waduh, masih muda banget. Iya. Saya pikir Bapak umurnya udah 99. 65. Berjemur terus Pak. Apa? Kenapa jemur terus? Iya, berjemur. Makanya saya bilang ini umur 99 luar biasa. Oh, nggak tahu 65 ya. Masih muda. Bisa gak Bapak berendam di air laut biar asin? Biar Bisa, awet Pak. muda. Nggak ada yang humor. Iya. Terus? Ini Pak, pekerjaan saya ini hasilnya selalu kurang Pak, kurang pendapatan. Penghasilannya? Iya. Bagaimana caranya kalau pendapatan bisa berhasil 1 miliar gitu Pak? Bisa. Kenapa Bapak tidak punya duit 1 miliar? Karena Bapak satu, sholatnya nggak pernah tepat waktu. 2, sholatnya ba'diyah qobliyahnya nggak pernah dikerjain. Sering. 3, berjamahnya bolong-bolong. Sering. Oh, tepuk tangan dong. Bisa gak sholatnya tepat waktu? Mungkin tidak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Soalnya zuhurnya di dalam lokasi. Oh iya. Asar kadang tidak baru datang masih nimbang buah. Oh iya. Gitulah mungkin Pak. Kalau misalnya subuh sama maghrib, isya, Bisa. mudah-mudahan. Iya. Ya udah, kalau bisa Bapak pelan-pelan. Kalau zuhur Bapak udah di luar, udah bisa sholat. Kalau bisa pelan-pelan. Asar Bapak udah di tempat penimbangan, Bapak lagi sholat dulu kalau bisa. Terus ba'diyah qobliyah kalau bisa jangan bolong. Syukur-syukur kalau bisa Bapak berjamahnya jangan bolong. Kalau bisa. Kalau nggak bisa pelan-pelan. Yang penting subuh, maghrib, isya bisa nggak apa-apa. Ya. Kedua, Bapak coba biar, saya nggak mau sebenarnya 1 miliar, saya maunya 10 miliar gitu loh. Bapak udah nggak kerja lagi, Ya. tapi 10 miliar tiap bulan. Caranya apa? Bapak paksain bangunnya harus jam 00. Sudah dilaksanakan Pak. Bangun tidur harus senyum 41 kali. Dilaksanakan Pak. Oke. Bapak paksain harus mandi pakai pandan 9 lembar. Sudah, cuman agak bolong-bolong. Nggak apa-apa, nanti jangan ya. Terus Bapak sholat tahajud. Bisa gak sholat tahajud? Sudah dilaksanakan Pak. Oke. Plus lanjut baca Al-Quran. Bisa gak? Kalau baca Al-Qurannya memang sudah dilaksanakan, cuman ya mampet-mampet gitulah Pak. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Terus sedekah subuhnya jangan bolong. Bisa gak sedekah subuhnya jangan bolong? Memang sudah dilaksanakan, tidak bolong. Nggak boleh ya. Ya. Sedekah subuhnya ke anak-anak yatim. Nah, yang di sana tidak ada Pak. Kalau nggak ada, Bapak numpang aja yatimnya di RDA nih. Yang Bapak udah lihat belum anak yatim yang di masjid? Sudah Pak. Numpang, nanti Bapak transfer ke sini. Siap. Kedua. Yang ke-6. Ketujuh, Bapak hari Jumat Barokah harus wajib sedekah. Nggak boleh nggak. Nah, ini yang susah. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang ke-9, Bapak wajib sholat taubat dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Sudah dilaksanakan. Udah. Sudah. Nah, yang 50 dicicil. Sudah dilaksanakan. Oke, nah terakhir sifat 18 coba pegang di kertas. Ada berapa tuh sifat 18 yang ada di kertas, yang ada di badan Bapak, ada berapa biji tuh? Ada 3 Pak. Apa tuh? Cerewet, Kedua? melamun, sering melamun, Oh ya, ketiga? mikir. Oke, kalau saya boleh tahu,
Bapak cerewet sama siapa kalau boleh tahu? Kadang-kadang sama teman, sama tetangga. Sekarang Sama-sama supir Pak, kadang. Nah, sekarang pertanyaan saya, gede cerewet apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat, jadi cerewetnya jangan. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Nah, jangan mikir. Siap. Kalau boleh tahu nih, Bapak bisa gak nih yang sifat 18, yang 3 terutama tadi cerewet, mikir sama apa tadi? Sama melamun. Dihilangin selama sebulan nih, bulan Januari. Biar Februari cair 10 miliar, bisa gak? Bisa. 3 bulan aja. Hilangin tuh sifat. Akan dilaksanakan. Oke. Saya sabdain. Ya, oke? Amin. Sip, tepuk tangan dulu dong. Wow. Ada lagi pertanyaan? Yang saya tanyakan, masalah di badan saya ini ada kemasukan nggak Pak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Yang dulu tuh saya ada yang minta Pak. Oh iya, minta gimana? Ya istilahnya minta pengasihan lah gitu. Yang minta siapa? Saya sendiri. Oh, kemana? Waktu itu saya masih di Jawa Pak. Jawanya di mana? Jawa Tengah. Oh iya, di daerah mana? Daerah Cilacap. Cilacap. Iya. Bapak mintanya ke siapa waktu itu? Ada gurunya gak? Nggak ada, cuman itu kan perantara Pak. Karena waktu itu kan Mam ngomong tuh, itu almarhumnya kakak saya nyuruh, dia kan punya utang di Jambi ini. Saya dari Cilacap ke Jambi, suruh minta biar utang itu terkabul oleh saya, karena dia di sana tidak bisa pulang ke sini karena takut punya utang. Nah, saya yang disuruhnya, takutnya itu menempel bagi dari saya. Itu mungkin rezeki saya susah nih. Enggak, Bapak karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Jadi gini Pak, orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, orang yang sholat ba'diyahnya bolong-bolong, orang yang sholatnya tidak tepat waktu, orang yang sholat berjamahnya bolong-bolong, kalau dia punya motor, pasti motor cicilan. Benar. Kalau dia punya mobil, pasti mobil cicilan. Benar. Kalau dia punya rumah, pasti dia rumahnya cicilan. Terjadi. Kalau dia punya istri, pasti istrinya pecicilan. Ah ini belum Pak. Tapi tidak tahu kalau ke depannya. Ya, istri pecicilan tuh istrinya yang ngutang, suaminya yang bayar. Nah itu kalau istri suaminya belum pernah yang bayar Pak. Tidak tahu kalau istrinya sendiri. Jadi Bapak kasih uang bulanan sama istri. Iya. Harusnya kan istri masakin rendang, opor, gulai, beliin emas buat tabungan. Sama istrinya malah dibuat bayar cicilan. Itu namanya istri pecicilan. Bukan istri cicilan. Iya. Istri yang bayar cicilan tapi dia karena pecicilan. Pecicilan tahu gak? Banyak keinginan. Tapi belinya kredit. Panci kredit, dandang kredit, baju kredit, semuanya kredit. Bisa jadi. Itu dan itu ada di istri Bapak gitu loh. Bisa gak Pak Haji itu dirubah? Bisa. Caranya nanti Bapak dipaksa gimana caranya sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Nanti pulang dari sini. Siap. Kalau di sini boleh nggak? Boleh. Nanti pas pulang Bapak nggak boleh bolong. Manjur gak? Manjur. Gitu. Ada lagi? Yang kedua, mata saya ini kemarin tuh kabur Pak. Jatuh saya obatin sama yang kata Bapak itu. Colet ini 9 kali. Sampai sini. Waktu itu agak sembuh Pak. Sudah agak sembuh. Nggak tahu kenapa sekarang ini balik lagi. Oh iya, colek lagi dong 9 kali lagi. Sudah Pak. Sudah laksanakan. Masih tambah kabur. Bapak kesini sama siapa? Sendiri. Nah, Bapak ikut anak yatim nanti tahajud. Ya. Nanti Bapak pas anak yatim salaman, kan anak yatim nanti muter nih salaman, ada 100 anak yatim tahajud. Ya. Nanti suruh niup matanya Bapak gini matanya. Tiupin Dek, ditiup sama dia. Yang kiri apa kanan, dua-duanya Dek, tiup. Semuanya suruh niup. Nanti kalau ditanya, suruh Pak Haji, nanti ditiup. Nanti Bapak pas ngeliat begini,
normal. Cara ngetesnya adalah Bapak pada saat ditiup, coba lihat ibu yatim. Kelihatan nggak alat kelamin sama neneknya? Oh kelihatan, udah sembuh. Itu aja. Ya nggak kelihatan apa, dia pakai kutang. Oh iya, iya kutangnya kutang kaca transparan. Nanti Bapak Besaran pula Pak. apa? Nanti neneknya besaran pula, kir saya. Ya iya. Nanti kan neneknya manggil, Bapak sini. Bahaya Pak, Hah? bahaya. Enggak kan Bapak nanti alat kelaminnya dikaretin sama kita di sini. Ada lagi? Nah, Nanti ditiup sama anak yatim matanya ya. Nanti sembuh. siap. Oke. Ada lagi? Sudah Pak. Oke. Yuk, Ibu ada pertanyaan apa? Ibu. Ada gak? Nggak ada? Ya, Bapak, ayo nanya. Yuk, Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak apa? Ini saya dari Lampung, Pak Haji. Pulang Bawang, Rawajitu desanya. Rawajitu desanya. Pulang Bawang Kabupaten. Jadi tahun 2021 saya udah pernah kesini, Pak Haji. Oh, udah. Udah sama Pak Haji Sultan. Ini 2026. Iya. 5 tahun. Iya, Pak Haji. Jadi Ayo, deketin. waktu itu saya dikasih PR sama Pak Haji. Saya dulu waktu itu dalam arti mengalami usaha lagi jatuh pada waktu itu tahun 2021. Saya punya utang 600 juta. Itu saya bilang sama Pak Haji. Pak Haji bilangnya kok dikit amat 600 juta. Kenapa nggak 1 triliun ketika 1 miliar. Nah, cuman itu Pak Haji. Alhamdulillah kedatangan saya sini ingin menyampaikan utang saya udah lunas gitu Pak Haji. Udah utangnya? Nah, 600. 600. Udah lunas? Udah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Praktekin ilmu RDI apa tuh utangnya bisa lunas 600 juta? Apa yang bos kerjain ilmu RDI? Ada gak yang dikerjain? Waktu itu dikasih PR sama Pak Haji, saya disuruh sholat ke masjid sebelum ajan udah di sejadah. Apa? Udah sebelum ajan udah di sejadah. Oh ya. Ajan subuh. Hmm. Istri sebelum ajan subuh udah di sejadah di rumah. Pada waktu itu saya jalani 9 bulan Pak Haji, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau istri sebelum ajan udah duduk di sajadah pakai mukena. Iya. Kalau bapak sebelum ajan udah ada di masjid. Iya. Wow. Apalagi bos ilmu RDI yang udah dipraktekin selain sebelum ajan udah di sajadah pakai mukena sama udah di masjid sebelum ajan. Apa Sama selain itu? Tahajud Pak Haji. Waktu itu dikasih. Jam berapa tahajudnya? Jam 2. Hah? Jam 2. Jam 2. Terus apa lagi bos? Mungkin seingat saya cuma itu aja. Oke. Tahajud saya sampai 12 sampai 15 sampai 20 rakaat. Pak. Ya mungkin itu aja Pak Haji. Nah sekarang ini saya pingin lebih maju lagi Pak Haji. Saya pingin lebih besar. Bapak praktekin ilmu RDI bisa gak yang 10 tadi saya kasih tahu ke Bapak? Ya. Bangunnya jam 00, Iya Pak Haji. senyumnya 41 kali, mandinya pakai pandan 9 lembar, sholat tahajudnya wajib, baca Qur'annya wajib, sedekah subuhnya wajib, sedekah hari Jumat barokahnya wajib, sholat ba'diyah qobliyahnya wajib, sholat tobatnya wajib, sifat 18 yang gak boleh ada. Nah kalau saya boleh tanya, dari sifat 18 yang masih ada nempel di Bapak yang nomor berapa tuh? Dari 1 sampai 18, coba periksa. Ya semua ini Pak Haji. Wow, gelo. Nggak masuk sama saya. Aduh. Aduh, istrinya mana istrinya? Waduh, Suka emosi saya Pak Haji orangnya. aduh. Sekarang gede emosi apa gede hajat? Udah aja. Iya, emosinya di pelan-pelan dihilangin. Iya Pak Haji. Apalagi tuh selain emosi yang dominan banget tuh. Jadi semua ini. Aduh, tuh. Bu, kenapa nggak tuker tambah aja Bu? Kita ada bandot bagus-bagus Bu. Ada 2 warna, ada yang hitam putih, ada yang coklat putih. Semua ini Pak Haji sama saya. Aduh.
Aduh. Banyak mikir ini, banyak mikir. Aduh, aduh, aduh. Banyak. Sekarang gede Tuh. Hah? Banyak komen juga. Banyak komen. Nggak boleh, Bos. Coba saya kasih target. Iya, Pak Haji. Bisa gak dalam bulan Januari sifat 18 nggak boleh ada? Kalau Bapak bisa, besok tanggal 19 Februari kan saya berangkatin anak yatim umroh. Oh iya, Pak Haji. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bapak saya berangkatin umroh gratis bersama istri tercinta dan anak-anak Bapak kalau mau dibawa berapa. Tapi sifat 18 jangan dilanggar. Karena Mbak Ratih ngasih hadiah HP terbaru 17 Pro Max 2 tera harganya 44 juta buat tamu RDI yang perempuan yang ulang tahun bulan Desember kemarin. Akhir Desember, yang ulang tahun akhir Desember ya. Iya. Nah, yang ulang tahun Januari nih, yang ulang tahun Januari itu dikasih hadiah yang laki-laki ya. Iya. HP 17 Pro Max 2 tera harga 44 juta yang sedekah yang ulang tahun hari ini bulan Januari dikasih hadiah. Tapi dia nggak boleh punya sifat bangsat. Iya. Kalau punya sifat bangsat nggak boleh. Apa tuh salah satu sifat bangsat? Ngambekan. Ngambekan. Kalau dia ngambek kabur, nggak boleh. Masa ngambek kabur, nggak boleh. Emang ada Pak Haji? Ada. Dia ngambek langsung kabur, nggak boleh. Harus kan jangan. Nah, kalau dia bisa aja dikasih HP plus umroh gratis plus haji gratis 2026 suami istri. Iya. Tapi satu Pak Haji, saya ini nggak bisa baca Al-Quran juga. Kan tadi saya nggak suruh Bapak baca Quran, nggak boleh punya sifat 18 kan tadi saya bilang. Emang saya ngomong Al-Quran? Enggak. Karena saya lihat mukanya Bapak kan begitu. Iya. Agak aneh. Tapi kok herannya ibunya kok sayang, mau. Bahkan sampai punya anak lagi. 4 anaknya Pak Haji. Waduh. Aduh. Iya kalau sekarang waktu mudanya ya ganteng Pak Haji. Oh ganteng. Oh iya. Sekarang iya dia. Kalau dari 18 ini. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Kalau dari 18 ini sih dia lebih ke kayak jengkel gitu. Kalau yang lainnya sih udah agak berkurang lah. Kalau untuk Pak Ipinnya 18 ini maksudnya suka kalau umpama sama anak buahnya lambat. Nah, di situ dia mau marahnya. Itu aja sih kayaknya. Oke. Dia. Tapi pelan-pelan bisa lah ya. 18 ya. Sebulan aja Januari. Nggak usah lama-lama. Biar Februari Bapak bisa cair 10 miliar. Plus bisa umroh gratis. Plus bisa haji gratis. Itu. Ada lagi? Mungkin itu aja Pak Haji, nggak ada lagi Pak Haji. Nggak ada ya? Oke. Ibu ada pertanyaan? Nggak ada? Ada? Ayo. Nggak apa-apa. Nanya ulang. Ibu dari Kalimantan Barat. Ibu dari Lampung Rawajitu. Ibu dari Lampung Rawajitu juga. Oh iya. Masa nggak ada pertanyaan lagi? Apa? Boleh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Bogor, Pak Haji. Asep dari Bogor, Bogor. Pemijahan atas. Pamijahan atas. Ya. Oh. Pekerjaan saya dagang, Pak Haji. Dan dijual? Jual pakan ayam, pakan ikan, pakan burung, sama Apa? burungnya. Pakan ayam, Pakan ayam, pakan burung, pakan ikan, pakan burung, pakan ikan. sama ikannya. Sama ikannya, Sama burungnya. sama burungnya. Burung apa? Banyak sih. Tilang, Contohnya? Perkutut, apa aja. Perkutut. Ya. Perkutut. Apalagi? Ada jalak, Jalak, ada murai gitu, Pak Haji. murai batu. Di mana tokonya? Di Lewiliang Cibober. Lewiliang Cibeber. Ya. Oh, Lewiliang Cibeber. Di pinggir jalan atau di Pinggir dalam? jalan, Pak Haji. Hah? Di pinggir jalan, arah Jasinga. Oh, Raja Singa. Iya. Oh iya. Cuman selama ini saya lagi sepi, Pak Haji, lagi jatuh kayaknya. Segala habis buat nombok terus.
Tapi Kan sekarang tadi udah bilang saya sama bapak ini, sama bapak yang tadi yang pakai peci. ya. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, punya warung, tapi isinya nggak komplit. Punya warung, tapi punya utang. Ya, itu betul Pak Haji. Nah, bapak tinggal perbaikin aja sholat ba'diyah qobliyahnya. Tadinya saya cuma wajibnya aja Pak Haji ya. Oh, nggak boleh. Tadinya, tapi sekarang udah selama saya kesini itu ba'diyah qobliyahnya saya kerjain semua, karena bolong, sama bangun jam 00 ya, senyum, mandi, sama baca Al-Quran. Alhamdulillah itu Pak Haji, walaupun belum ini, Bisa gak sholatnya tepat waktu? alhamdulillah sekarang udah mulai sekarang. Nah, Ya. bisa gak sebelum ajan udah duduk di masjid? Itu agak susah Pak Haji. Nah, harus. Sebelum Soalnya di ajan, warungnya sendirian saya teh. apa? Di warungnya sendirian. Di warung sendirian. Paling sholatnya sholat di warung gitu aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting bapak tepat waktu. Tepat waktu tapi di Ba'diyah warung qobliyahnya gitu, nggak boleh bolong. Iya. Kalau ayam bapak jualan. Enggak, ayam mah enggak. Jadi burung aja. Burung aja. Oke. Selain burung apa? Binatang? Udah enggak, burung aja. Burung aja. Nah, burung belanja di mana kalau boleh tahu? Kalau saya burung enggak belanja. Jadi Yang datang aja Pak Haji. orang datang mau beli jual. gitu. Jual beli keluar masuk. Oke. Oh, jadi burung bapak nggak belanja ke pramuka, nggak? Enggak. Jadi orang, Pak, nih saya mau jual perkutut. Ya begitu. Perkutut bunyinya kayak gimana Pak kalau perkutut? Ya begitu. Tutut gitu Pak. Oh. Itu kalau yang bunyi begitu laki apa perempuan perkutut teh? Kalau yang laki bunyinya kencang Pak Haji. Heeh. Kalau yang perempuan kecil. Ah. Kalau perkutut gitu. Kalau burung ocehan gitu, kalau lakinya isiannya banyak gitu ya. Kalau yang ceweknya dikit isiannya Pak Haji. Bunyi mah bunyi sama. Gitu. Ya, ya. Cuman sekarang alhamdulillah udah mulai ini lagi Pak Haji. Udah mulai ngangkat lagi sekarang setelah saya ba'diyah qobliyahnya itu dikerjain sama bangun. Berarti bener dong ilmu RDAY. Ya, alhamdulillah itu. Bener dong. Dikit-dikit. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi sholat ba'diyah qobliyah itu wajib Pak kalau di RDAY. Kalau di luar RDAY nggak wajib. Kalau di RDAY wajib Pak. Orang yang punya motor tapi motornya cicilan pasti sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya motor tapi motornya second pasti sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya mobil tapi mobilnya cicilan pasti sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya mobil tapi mobilnya second pasti sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya pasangan hidup, apakah suami atau istri, kalau sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, pasti pasangan hidupnya pecicilan. Tau gak pecicilan? Gatel, pengen pinjem duit di bank, pengen pinjem duit di pinjol, pengen ini, pengen itu. Jadi akhirnya duitnya nggak utuh. Akhirnya apa? Rumah tangganya jadi goyang, nggak romantis. Tapi kalau duitnya ada, duitnya banyak, romantis. Nah kalau bapak nggak romantis, yang tepuk tangan siapa? Setan. Karena kalau udah ekonominya nggak romantis, nanti yang digodain apa? Rumah tangganya pasti cerai. Ini pasti cerai, nggak mungkin nggak. Nah gimana Pak Haji supaya nggak terjadi perceraian, supaya ekonominya bagus? Sholat ba'diyah qobliyahnya jangan sampai bolong. Alhamdulillah Pak Haji dilaksanakan. Jangan ya. Iya. Walaupun bapak masih sholatnya di toko, Iya. bapak jangan bolong. Pokoknya paksain. Asar saya di toko teh ya zuhur, asar. Udah itu aja. Ya. Di rumah, udah pulang ke rumah. Sekarang di toko bapak ada burung apa aja kalau saya boleh tahu, kalau bapak masih ingat? Ada murai, Ada berapa ekor? ada 2. Sekarang lagi-lagi sedikit sekarang. Modalnya soal lagi-lagi ini Pak. Lagi gak ada. Jadi sekarang kalau orang burung bapak nggak bisa beli dong? Hah? Nggak ada. Yang utamain itu aja, pakannya aja dulu. Sekarang dikumplitin gitu Pak. Yang itu mah nomor 2 lah. Kalau burung. Jadi sekarang stoknya ada burung apa di tokonya murai. bapak? Apa? Ada murai. Murai batu. Iya. Ada berapa ekor? Ada 2. 2. Apalagi? Ada jalak kebo. Jalak kebo. Iya. Ada berapa ekor? Ada 1. Ada 1. Apalagi? Ada lakbet Pak. Lobet. Lakbet tinggal 1 juga. Lobet tinggal 1 juga. Iya. Ada apa lagi?
Udah itu aja. Hmm. Kosong, tinggal sangkar-sangkarnya aja. Sangkar sih banyak. Oke. Sama pakannya, sama pakan burung, sama pakan ayam, pakan ikan. Bapak paksain dah. Tepat waktu baca qobliyah, nanti pelan-pelan berjamaahnya jangan bolong. Ya, insya Allah Pak Haji. Orang yang sholat berjamaah pahalanya dikali 27 kali.